Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Motivasi supistik yang insya Allah muliakan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam istilah bahasa Sunda, aya nu sakola tapi nyakola, aya nu sakola tapi teu nyakola, aya nu teu nyakola tapi sakola, aya nu teu nyakola teu sakola. Baik, kita akan jelaskan persoalan-persoalan ini karena ini terkait tentang pendidikan sepanjang hayat. Istilah yang pertama adalah manusia atau murid yang sakola tapi nyakola, yaitu adalah murid yang mempunyai kesempatan besar, disediakan ruang untuk belajar, untuk meneliti dirinya, terkhusus tidak hanya diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi diberikan kesempatan, kedaulatan untuk menemukan kebenaran-kebenaran atas pengetahuannya. Biasanya murid-murid seperti ini mempunyai kecenderungan siap menghadapi resiko yang ada tanpa harus dimotivasi dari luar secara eksternal, karena motivasi internalnya lebih kuat, sudah mempunyai dasar dari keluarganya, maka ia hadapi pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan di dalam sekolah itu sakola bari nyakola. Artinya akalnya juga ikut disekolahkan. Yang kedua, sakola tapi teu nyakola. Ia diberikan kesempatan di dalam satu ruang ilmu, bentuknya lembaga pendidikan apapun itu, tapi jiwanya hadir, pikirannya tidak diikutsertakan untuk disekolahkan. Maka yang disebut naik kelas kepada orang-orang yang sakola tapi teu nyakola, naik kelas tidak berarti moving class, pindah kelas, tapi naik kelas adalah naik cara berpikirnya. Itu juga sama sejenisnya, ketika dia naik kelas secara ruang, itu bukan berarti akalnya juga ikut naik kelas. Maka banyak sekali orang-orang yang dipaksakan untuk naik kelas secara kelas, tapi tidak nyambung di dalam disiplin ilmu karena akalnya juga tidak ikut disekolahkan. Itulah orang-orang atau murid yang sakola tapi teu nyakola. Pasti datang ke sekolahnya setengah hati, asal-asalan, atau seenaknya, mengatasnamakan kebebasan agar dia terlepas dari ikatan-ikatan aturan yang sebetulnya aturan-aturan itu baik untuknya, untuk membuka perawalannya, bahkan dia bisa menjadi bijak lestari. Yang ketiga adalah teu nyakola tapi sakola, yaitu anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan pada umumnya. Anak-anak bersekolah di dalam porsi ruang, tapi dia bisa belajar di luar. Dia bisa belajar bertani, dia bisa belajar berbisnis, sekalipun sebenarnya kuli. Dia juga bisa belajar di jalanan. Dia tidak putus harapan, tidak patah arang, tapi dia gunakan potensi-potensi ada yang di lapangan itu untuk dia menyekolahkan dirinya. Dan gurunya bisa siapa saja, termasuk alam bisa menjadi gurunya. Dia tidak pesimis, sekalipun tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk SD dulu, SMP dulu, atau SMK dulu, tapi dia menggunakan kesempatan itu karena memang latar belakang ekonomi keluarganya yang kurang memadai. Dia gunakan kehidupan ini adalah sekolahnya. Yang terakhir adalah teu sakola teu nyakola, yaitu adalah orang-orang yang sering dijadikan sumbang dalam pandangan masyarakat. Di sisi lain secara potensi dia mempunyai satu kemampuan, akal, hati, jiwa, dan nafsu yang perlu dia aktifkan, sinyal-sinyal atau sensor-sensor yang perlu dia gerakan, tapi dia tidak mau belajar. Kata berhenti belajar, cukup belajar, tidak mau belajar, mentumpulkan pengetahuannya sehingga ia menua, mendewasa dengan cara sumbang di masyarakat, dengan klaim-klaim masyarakat. Maka kesimpulannya adalah orang-orang yang mendapatkan ruang
untuk bersekolah, maka sekolahkan juga akalnya. Maka akal yang bersekolah, sekalipun dia tidak mendapatkan ruang, tapi sejatinya dia naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.